Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama, di sini khatib mengajak kepada diri pribadi serta para jamaah sekalian agar senantiasa mensyukuri segala bentuk nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat harta, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan nikmat yang paling wajib untuk kita syukuri dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas kedua kenikmatan ini, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat Islam dan nikmat iman hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Tidak semua orang Allah berikan nikmat Islam, tidak. Tidak semua orang Allah berikan nikmat iman, tidak. Namun semua makhluk Allah berikan nikmat harta, nikmat makanan, nikmat bernafas, semua Allah kasih. Namun tidak dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa juga di sini khatib mewasiatkan kepada diri pribadi serta jamaah sekalian agar selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan itulah kita akan meraih kemenangan yang Allah janjikan di hari kiamat nanti. Allah katakan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah meraih kemenangan, dan kuncinya adalah takwa. Allah berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sungguh kemenangan hanya Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang tua merupakan dua insan yang memiliki andil sangat besar dalam kehidupan kita. Kedua orang tua kita, ayah ataupun ibu kita, masing-masing memiliki andilnya sendiri dalam perkembangan kehidupan kita. Dari awal kita dilahirkan di muka bumi ini, sampai kita dewasa, sampai kita tua, sampai kita mengenal banyak orang, kita banyak relasi, banyak kenalan, yang mendukung kita hanya orang tua kita. Yang selalu mendukung kita dari awal kehidupan kita hanya orang tua kita. Mereka berdualah yang selalu memberikan dukungannya kepada kita, baik itu dukungan moral, dukungan harta, ataupun dukungan dengan doa-doa mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim telah menjelaskan bahwasanya kedudukan orang tua dalam Islam sangatlah besar. Sangat besar. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Isra ketika Allah menjelaskan kepada para hambanya, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian wahai para manusia agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tauhidkanlah Allah. Ini perintah Allah dalam ayat ini. Dan setelahnya apa yang Allah firmankan? Allah tidak mengatakan aqimus shalah, tidak. Allah tidak mengatakan aqimus shalah, tidak. Allah tidak mengatakan tegakkan salat, tidak. Allah katakan apa? Wabil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kalian untuk bertauhid. Dan yang kedua apa yang Allah wajibkan? Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Ini perintah Allah dan juga wasiat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan dalam firman-Nya yang lain? Allah sebutkan dalam surat Luqman ketika Luqman Al-Hakim mewasiatkan kepada anaknya, "Wa wasainal insana biwalidayhi." Dan kami wasiatkan kepada para manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua mereka. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ibunya sudah mengandungnya dalam waktu ke waktu dan keadaannya semakin lemah. Bulan pertama, bulan kedua biasa. Bulan ketiga, bulan keempat semakin terbentuk ciptaannya. Bulan-bulan terakhir makin berat. Perjuangan ibu makin berat dia bulan-bulan terakhir. Makanya Allah katakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang semakin melemah kian waktunya. Wa fisaluhu fi amain. Dan ibunya menyusui dalam waktu 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir.
Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Ilayyal masir, kepadakulah kalian akan kembali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini baru kesulitan ibu kita. Belum kesulitan bapak kita belum disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala. 9 bulan tambah 2 tahun. Kesulitan orang tua ketika baru melahirkan 9 bulan. Ibu kita mengandung kita 9 bulan. Baru lahir langsung nangis. Dan ibu kita dengan kesakitan yang masih dia rasakan langsung memeluk kita dengan kasih sayang. Langsung memeluk kita walaupun ibu kita masih merasakan sakitnya. Wallahi jamaatul kiram, jangan pernah sekali-kali berpikir untuk durhaka kepada orang tua kita. Hatta walaupun cuma bikin nangis karena kita susah, bikin nangis orang tua karena kenakalan kita, jangan wallah. Apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar? Wa bukaul walidaini minal uquq. Membuat orang tua kita menangis karena kenakalan kita durhaka. Itu kata Ibnu Umar. Wallah, perintah Allah dalam Al-Quran, bil walidaini ihsana, bakti kepada orang tua kalian. Yang masih punya orang tua, wallah berbakti kepada orang tua kalian. Allah Subhanahu wa taala masih ngasih kesempatan. Bagaimana kalau kesempatan ini hilang? Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh salah sahabat namanya Muawiyah bin Hajim, Allah alam, lupa namanya. Dia berkata dalam sebuah hadis bahwasanya aku mendatangi Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Muawiyah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin jihad bersamamu ya Rasulullah, mengharapkan pahala dari Allah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wa hayyatu ummuk, celakalah kamu, ibumu masih hidup apa enggak? Maka dia menjawab, na'am, ibuku masih hidup. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Irji' ilaiha, kembalilah kepada ibumu dan berbaktilah kepadanya. Berulang-ulang Muawiyah mengatakan perkataan yang sama, dan akhirnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Irji' ilaiha falzam rijlaiha fathammal jannah. Wallahi Muawiyah, kembalilah kepada ibumu, berbaktilah kepada ibumu, bersihkan kaki ibumu, fathammal jannah, itulah surga. Gak usah susah-susah nyari jihad. Ibumu itu surga. Ilzam rijlaiha fathammal jannah, itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Kaki ibumu surga. Gak usah jauh-jauh. Dan realita yang terjadi sekarang, waliyadzubillah, banyak, bahkan mungkin kita lihat di internet, seorang anak yang mungkin tidak memikirkan orang tuanya, dengan seenaknya minta barang-barangnya mungkin sulit untuk dipenuhi oleh orang tuanya. Wallahi, untuk anak-anak yang masih muda, terutama anak sendiri, jangan pernah menilai orang tua kalian dengan apa yang kalian lihat. Mungkin orang tua kalian senyum di hadapan kalian, tapi gak tahu di malam hari bagaimana. Ya Allah, anakku minta ini, gimana aku menuhinya ya Allah? Kita gak tahu. Namun itu pasti yang terjadi. Orang tua kita di malam hari, ya Allah, bagaimana aku ini memenuhi keinginan anakku ya Allah? Apalagi yang mondok. Anak pondok sekarang banyak berpikir bahwasanya orang tuanya harus menuruti segala keinginannya karena dia sudah rela tinggal di pondok. Wallahi kalla, gak begitu. Anak juga pernah mondok, gak seperti itu. Mentang-mentang karena mondok orang tuanya harus memenuhi segala keinginannya. Wallahi kalla, gak seperti itu. Jangan pernah menyusahkan orang tua kita. Bakti kepada orang tua. Bikin nangis orang tua kita dengan prestasi. Bikin nangis orang tua karena bikin kita, karena bikin mereka bangga. Bukan karena kenakalan, bukan kedurhakaan kita, wallah. Dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, ini mereka lakukan. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ibunya masih tidak mau masuk Islam, dengan kesabarannya dia selalu berdakwah kepada ibunya. Sampai suatu ketika dia tidak kuat lagi dengan apa yang dialami oleh ibunya, sampai akhirnya dia mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah ibuku. Akhirnya dia balik, ibunya sudah masuk ke dalam agama Islam. Orang tua kita selalu ingin kita mendapatkan kebaikan. Orang tua selalu ingin kita mendapatkan kebaikan. Orang tua kita dalam keseharian mereka
kita tidak tahu apa yang mereka rasakan. Belum susahnya orang tua kita bekerja, belum susahnya orang tua kita mendengarkan celotehan kita. Jangan ditambah-tambahi lagi kesusahan orang tua kita. Dari awal kita hidup sampai sekarang masih dibiayai, sampai kita sekarang masih dikasih duit sama orang tua. Wallahi kalau dihitung-hitung gak bakal pernah bisa dibalas jasa orang tua. Bahkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan tidak akan pernah seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya kecuali dalam satu keadaan. Ketika dia mendapatkan orang tuanya dalam keadaan menjadi seorang budak, kemudian dia beli, dia bebaskan, baru bisa seorang anak membalas jasa orang tuanya. Sekarang nggak bisa. Hatta mau ngasih orang tua rumah mewah, ngasih orang tua banyak mobil, naikin haji, belum bisa balas kesusahan yang dimiliki orang tua kita. Belum bisa membayar jasa yang orang tua telah berikan kepada kita. Maka pikirkanlah Pak Jamaatul Kiram, selama masih ada kesempatan, selagi Allah memberikan kita kesempatan, maka kembalilah kepada orang tua kita. Telepon orang tua kita, minta maaf. Ibu, Pak, maaf udah nyusahin selama ini. Insya Allah bakal berubah dan sebagaimana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim, bahkan posisi kita sebagai seorang anak, kita harus menjalankan wasiat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Berbakti kepada orang tua kita. Jangan sampai bikin orang tua kita kesusahan karena sikap kita. Cukuplah orang tua kita sudah banyak pikiran, jangan ditambah-tambah lagi. Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan pernah meminta apapun yang menyusahkan kedua orang tua kita. Pikirkanlah ekonomi keluarga kita. Bagaimana ayah kita bisa membelikan apa yang kita inginkan? Apakah mereka mampu? Kalau tidak mampu, jangan pernah dipaksakan. Jangan pernah dipaksakan. Orang tua kita sudah mengeluarkan sekian banyak uang untuk pendidikan kita. Dulu pas masih kecil untuk susu kita, untuk pampers dan sebagainya. Cukup. Cukup. Jangan pernah meminta apapun lagi dengan orang tua kita. Lagi susah, sabar. Lagi susah, tahan. Jangan pernah mulut kita lancang untuk meminta hal-hal yang menyulitkan kepada kedua orang tua kita. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad tadi, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Taatlah kepada orang tuamu, itulah surga. Maka bagi yang masih memiliki kesempatan untuk meraih surga tadi, raihlah sekarang. Selama masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kesempatan ini hilang. Sebelum kesempatan ini Allah ambil, tidak Allah berikan lagi. Manfaatkanlah dengan semaksimal mungkin, karena surga itu sudah ada di hadapan kita sendiri. Pilihan kita hanya tinggal kita ambil atau kita tinggalkan. Pilihannya hanya dua, kita ambil atau kita tinggalkan. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menjadi bahan introspeksi bagi diri kita masing-masing, dan terkhususnya diri saya pribadi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita hati yang tulus, hati yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, hati yang selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita di waktu yang akan datang. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina wa wafiqhum wasaddidhum lima fihi salahul islam wal muslimina ya rabbal alamin. Allahumma ati qulubana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha. Allahumma irfa'anna al bala wal waba wa an sairi biladil muslimina ya rabbal alamin. Allahumma ballighna ramadan, Allahumma ballighna ramadan, Allahumma ballighna ramadan. Allahumma yassir lana kulla umurina, Allahumma yassir lana kulla umurina. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.